Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sedikitnya ada 180 pemuda diamankan anggota Polrestabes Palembang dalam aksi mimbar bebas Aliansi BEM se-Sumsel di DPRD Sumatera Selatan tadi siang. Para pemuda diamankan karena membawa senjata tajam dan senjata api yang diduga bom molotov. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumsel menggelar mimbar bebas menuntut pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di dekat Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Di antara para pendemo, anggota Polrestabes Palembang mengamankan ratusan pemuda yang diduga provokasi. Bahkan para pemuda ini kedapatan membawa senjata tajam dan senjata api yang diduga bom molotov. Namun di sisi lain, seorang waria bernama Cek Raisa melakukan aksi kocak menghibur peserta demo agar tetap tenang dalam menyuarakan suaranya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anung Setiaji mengatakan ditangkapnya ratusan pemuda diduga akan mengacaukan atau memprovokasi agar demo yang digelar di Simpang Lampu Merah DPRD Provinsi Sumsel ricuh. Awalnya anggota mengamankan 10 pemuda, tapi angka tersebut meningkat seiring berjalannya demo. Bahkan tercatat ada 180 orang lebih yang diamankan dan ada beberapa orang berstatus pelajar. Diamankannya para pemuda itu karena tidak terkait dengan pendemo yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumsel. Beberapa anggota mendapati pemuda menyimpan senjata tajam bahkan bom molotov. Dewasa, patuhi hukum. Saya ingatkan kewajiban saya untuk menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, patuhi hukum. Apapun kegiatan hari ini, polisi harus bisa memastikan hukum tegak, adil, dan memastikan keamanan di Kota Palembang ini kondusif. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terpancing, jangan mau disusupi, dan lain sebagainya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya dan Wakil Wali Kota Andrian Salfikri Selasa kemarin mengajak seluruh lurah dan kepala desa untuk meninjau pembangunan jalan setapak dengan metode mapping block di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah. Pasalnya, pembangunan jalan setapak di desa tersebut saat ini menjadi percontohan untuk pembangunan sejenis di wilayah Kota Prabu Muli. Dengan berjalan kaki, Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya, Wakil Wali Kota Andrian Salfikri bersama seluruh lurah dan kades menyusuri jalan setapak yang dibangun dengan metode mapping block di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Prabu Muli. Kepada para lurah dan kades, Ridho meminta agar jangan malu untuk mencontoh dan belajar apa yang sudah dibuat di Desa Talang Batu demi kemajuan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing. Menurut Ridho, tahun ini pembangunan jalan setapak dengan dicor masih dia perbolehkan. Tapi kedepannya jalan setapak harus dibangun dengan menggunakan konblok warna-warni supaya terlihat indah dan cantik. Ditambahkan Wako Ridho, pembangunan proyek menggunakan dana desa atau kelurahan, tidak hanya proyek fisik saja, tetapi juga pemberdayaan masyarakat yaitu budidaya ikan dengan sistem bioflok. Pada 2021 nanti, Wako Ridho berharap pembangunan sistem bioblok dapat dilakukan di setiap kelurahan dan desa. Ya, cantik kan? Jadi kualitas yang paling utama. Yang kedua untuk desa, ini kita prioritaskan peningkatan ekonomi kayak di sini kan? Kayak Desa Talang Batu, jalan sudah mulus, rumah kumuh sudah hampir selesai, kemudian masjid sudah bagus, kemudian juga gas kota sudah masuk. Nah, hanya peningkatan ekonomi, makanya di desa-desa prioritas kita adalah bioblok. Jadi untuk peningkatan ekonominya, satu desa satu bioblok. Karena mengapa? Karena bioblok itu ternak lele itu bisa 3 bulan bisa menghasilkan uang. Jadi kita yang intervensi dana desa untuk desa-desa yang ada di Kota Prabu Muli. Reporter dan juru kamera Antianto, palpres.com. Setelah melalui berbagai tahapan, guru SMP Negeri 2 Payaraman Heni Rosa Putri akhirnya menjuarai lomba karya tulis ilmiah koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Dalam lomba ini, General Manager Harian Umum Palembang Express ikut menyerahkan trofi kepada para pemenang. Lomba karya tulis ilmiah koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan akhirnya mendapat para pemenang.
Untuk juara 1 mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar Rp5.500.000, juara 2 Rp4.500.000, juara 3 Rp4.000.000, juara harapan 1 Rp3.000.000, juara harapan 2 Rp2.500.000, juara harapan 3 Rp2.000.000, dan juara favorit masing-masing mendapatkan Rp250.000. Dalam kesempatan tersebut, General Manager Harian Umum Palembang Express, Tri Nurwanto, mendapat kesempatan menyerahkan trofi kepada para juara. Sementara juara pertama yang diraih Heni Rosa Putri, guru SMP Negeri 2 Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, langsung diserahkan Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi berharap melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan minat guru dalam menulis karya ilmiah. Dengan adanya lomba untuk memacu agar mereka tertarik, pacu untuk menulis, dan dengan menulis itu mereka bisa dilatih dan mempunyai nilai lebih baik. Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumsel Mary Hamraini menilai karya ilmiah yang ditampilkan para finalis luar biasa, meski ada beberapa kekurangan seperti isi yang tidak sinkron dengan judul. Reporter Citra Utama, juru kamera Firyansyah, Valpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengajak pelaku UMKM untuk menerapkan transaksi non-tunai. Selain praktis, transaksi non-tunai juga bisa mencegah penularan COVID-19. Guna mendorong transaksi UMKM, Pemkot Palembang bersama Bank Sumsel Babel mengajak para aparatur sipil negara untuk menggunakan transaksi non-tunai. Hal ini diungkapkannya usai meluncing Festival Kuliner ASN Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS kemarin. Harno mengatakan di Palembang saat ini sudah ada 1.300 UMKM yang telah menerapkan transaksi non-tunai. Kedepan dia berharap seluruh UMKM juga mengenal perbankan. Telah meluncing program KRIS yang bayaran sistem non-tunai. Ada 1.300-an di Sumsel merchant yang sudah menggunakan program. Di Palembang sudah 1.000-an. Mudah-mudahan dengan hari ini kita launching ya, akan bertambah. Kita pemerintah mendorong yang telah kita berikan usaha kredit yang dulunya disubsidi oleh pemerintah jadi tanpa bunga, untuk menggunakan usaha-usaha dia melalui pembayaran non-tunai. Program ini, lanjut Harno, dimulai dari para pegawai di lingkungan pemerintah. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat mengikuti transaksi non-tunai, sehingga diharapkan bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Kita saksikan sendiri betapa antusias khususnya para pegawai menggunakan program non-tunai ini. Nah, ini mudah-mudahan ke depan akan memotivasi UKM-UKM yang lain akan kenal kepada bank. Selain itu, para UMKM juga diberikan kemudahan dalam bertransaksi. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Valpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika. Saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural dalam tayangan Ternyata Bukan Mistis. Saksikan hanya di Valpress Official Channel YouTube.